Badai pemutusan hubungan kerja masih membayangi industri nasional. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Di luar persoalan pesangon, ketidakjelasan jaminan sosial dan pengabaian hak ketenagakerjaan kian memperpanjang daftar persoalan. Lantas, bagaimana warga harus menyikapi situasi ini? Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lonjakan signifikan kasus PHK pada semester 1 2026 mencapai 32.000 orang. Dengan jumlah PHK terbanyak terjadi pada Februari 2026, yaitu sekitar 7.000 orang. Bukan saja di Indonesia, tren PHK juga terjadi di berbagai negara. Banyak negara mampu menyesuaikan diri dan meracik strategi untuk menyelamatkan kapal mereka. Namun, di Indonesia, upaya ini belum membuahkan hasil dan tekanan masih dirasakan di banyak sektor. Di akar rumput, dampak gelombang PHK ini dirasakan langsung oleh warga. Tak hanya soal kehilangan penghasilan harian, persoalan pemenuhan hak-hak normatif pekerja pun naik ke permukaan. Pesangon belum cair, bahkan waktu itu ngejanjiin THR aja kan ternyata enggak gitu. Terus bahkan gaji bulan Maret itu terakhir kita kerja aja itu belum semuanya terrealisasikan. Bapak kapan kena PHK? Tahun 2023. Cair apa enggak, Pak? Belum. Kenapa, Pak? Nah, belum ada. Nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak ya. Dampak waktu kena layoff saat itu sangat berat. Tidak adanya informasi mengenai pemberian tunjangan atau kompensasi. Butuh waktu untuk bernegosiasi dengan perusahaan sehingga mereka akhirnya mau memberikan hak kami untuk mendapatkan tunjangan atau kompensasi layoff, dan itu butuh waktu sekitar 2 minggu untuk kita mendapatkan hak kita. Persoalan pengabaian hak pekerja dan lonjakan pemutusan hubungan kerja ini pun mendorong desakan publik ke meja legislatif. Hingga Satgas Mitigasi pun dibentuk untuk mencapai keputusan terbaik antara pekerja dan pemberi kerja. Sebagaimana dijelaskan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja, Pak Andi Gani, dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Menanggapi persoalan ini, fungsi pengawasan dan respon konkret dari kursi parlemen sangat diharapkan. Karena selain Satgas, Undang-Undang Ketenagakerjaan pun harus direalisasikan, seperti dijelaskan oleh Zainul Munasihin dari Komisi 9 DPR RI. Ya, sebetulnya kan sektor tenaga kerja itu sektor hilir ya, Mbak ya. Sektor hulunya itu kan iklim usaha sebetulnya. Jadi kuncinya itu kalau kita bicara tenaga kerja, kita harus melihat iklim usaha kita seperti apa. Nah, hari ini sebetulnya kalau kita bicara iklim usaha kita di Indonesia itu memang sedang mengalami tantangan luar biasa. Terutama dinamika global ya faktornya. Ya, salah satunya yang kita tahu lah perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran itu kan memberikan tekanan yang luar biasa bagi ekonomi kita, termasuk terhadap dolar dan segala macam. Ini berpengaruh terhadap iklim usaha kita. Artinya investasi menjadi terhambat itu ya. Kemudian potensi kita untuk bisa mengembangkan usaha-usaha yang berbasis kemandirian, wirausaha juga mengalami tekanan karena kita pasarnya menjadi tertekan juga gitu. Nah, jadi itu kondisinya. Jadi kita kalau mau melihat seberapa bagus atau seberapa jelek sektor tenaga kerja kita, mesti melihat ke hulunya juga gitu, seperti itu. Kami sebetulnya menyambut baik ya terbentuknya Satgas PHK itu karena ini
wujud konkret negara hadir di tengah-tengah problematika yang dihadapi oleh para buruh. Satgas PHK ini mengambil 2 peran penting. Yang pertama adalah melakukan mitigasi untuk pencegahan, ya kan. Dan yang kedua adalah law enforcement atau penegakan ketika PHK sudah dilakukan. Tapi syaratnya harus memang perusahaan-perusahaan yang dalam skala yang besar, yang punya kontribusi serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Nah, itu menurut saya pemerintah perlu untuk melakukan intervensi-intervensi itu. Kalau memang terpaksa sekali harus terjadi PHK, maka negara harus hadir memastikan seluruh hak-hak para pekerja itu benar-benar dinikmati oleh para pekerja. Gelombang PHK menjadi tantangan yang memerlukan respon bersama di tengah dinamika ekonomi, perlindungan pekerja, kepastian hukum, dan iklim ketenagakerjaan yang sehat menjadi kunci untuk menekan angka PHK ke depan. Menuntut hak pesangon hanyalah pertolongan pertama pada dampak PHK. Tanpa intervensi kebijakan yang presisi, efisiensi tenaga kerja akan terus menjadi jalan pintas industri saat menghadapi tekanan ekonomi. PHK bukan sekedar dinamika pasar, melainkan pertanda rapuhnya sistem perlindungan tenaga kerja. Harapan besar masyarakat digantungkan agar badai efisiensi ini tak lagi menjadi ancaman yang terus berkelanjutan. Jadi harapan aku sendiri sih dari pemerintah adalah pemerintah dapat memberikan kepastian hukum gitu atas hak para pekerja melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan aku berharap juga pemerintah itu dapat fokus gitu pada pengembangan SDM para pekerja itu sendiri. Dan bagi para perusahaan juga aku berharap perusahaan dapat mengedepankan tanggung jawab sosialnya atas hak para pekerja kayak gitu. Kalau dari aku sendiri harapannya agar PHK tidak terus meningkat atau berlanjut adalah dari pemerintah sendiri itu bisa menciptakan iklim ekonomi yang lebih, iklim usaha juga yang lebih stabil gitu. Terlebih dari banyaknya perusahaan yang melakukan PHK karena ketidakstabilan ekonomi dan juga biaya operasional yang tinggi. Agar gelombang PHK ini segera mereda, karena itu adalah harapan dari seluruh masyarakat itu sendiri. Terus juga bagi perusahaan itu untuk bisa mengambil keputusan yang secara matang, karena ini bisa menjadi aset negara nantinya para pekerja ini, dan juga bisa menjaga flow dari ekonomi yang akan mendatang. Memasuki tahap pembenahan, DPR RI mendorong penguatan kebijakan ketenagakerjaan agar mampu melindungi pekerja sekaligus memperluas kesempatan kerja. Bagaimana arah kebijakan tersebut? Berikut penjelasan Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI. Mana yang punya risiko sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi, mencegah jangan sampai perusahaan itu pilot. Yang kedua, dalam jangka pendek, kalau PHK nggak bisa dihindari, Satgas PHK ini harus memastikan hak-hak pekerja itu jangan sampai terabaikan seperti kasus Ritek. Apa itu? Pertama, kompensasi PHK. Di situ ada pesangon, di situ ada uang penghargaan masa kerja. Yang kedua soal jaminan sosial, jaminan pensiun kalau ada, jaminan hari tua yang mereka telah dibayarkan oleh mereka jangan sampai terabaikan. Dari DPR kembali menegaskan langkah pencegahan PHK dan perlindungan tenaga kerja akan diperkuat melalui pembaharuan Undang-Undang Tenaga Kerja seperti yang disampaikan oleh Zainul Munasihin. Ya, saya kira salah satu upaya kita untuk mencarikan titik temu yang positif antara pekerja dan juga pengusaha itu adalah dengan membuat regulasi. Hari ini kami di Komisi 9 sedang running pembahasan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja. Kita berharap melalui RUU Tenaga Kerja yang baru ini ya kita dapatkan solusi yang terbaik untuk keberlanjutan iklim usaha kita, para pengusaha, dan juga ada proteksi yang memadai untuk kesejahteraan para pekerja kita. Namun, menekan angka PHK memerlukan langkah yang lebih menyeluruh.
Menurut pakar hukum ketenagakerjaan Aloysius Uwiono, persoalan ini perlu dilihat dari berbagai sisi. Pengusaha dan serikat pekerja perlu mengevaluasi apakah PHK memang merupakan langkah yang tepat atau terdapat alternatif lain. Nah, jangka panjangnya adalah perusahaan melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau workforce planning. PHK harus didasarkan pada analisis kebutuhan tenaga kerja yang akurat, bukan semata-mata target pengurangan tenaga kerja, pengurangan biaya. Kemudian peningkatan produktivitas. Investasi pada teknologi harus disertai peningkatan kompetensi pekerja, bukan hanya pengurangan jumlah pekerja. Dan ketiga adalah sistem fleksibilitas. Mengembangkan pengaturan seperti pengurangan jam kerja, atau job sharing, atau pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel sebagai alternatif PHK. Kemudian saya kira ini yang keempat adalah kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil mempertahankan pekerja. Ya, saya kira itu peningkatan daya saing tenaga kerja tidak dapat dilakukan hanya dengan menaikkan keterampilan pekerja saja. Daya saing merupakan hasil interaksi antara kualitas SDM, produktivitas, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus dilakukan secara pertama, melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi, menyelaraskan kurikulum SMK, politeknik, dan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Pengembangan sistem lifelong learning sehingga pekerja dapat terus meningkatkan kompetensinya. Memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan SDM, menerapkan sistem pengupahan yang mempertimbangkan produktivitas tanpa mengurangi perlindungan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan yang paling adalah ketentuan tentang PHK itu harus memberikan perlindungan terhadap pekerja dan menjadi peningkatan daya saing pekerja. Berbagai masukan tersebut pun menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah antisipasi di tengah dinamika ketenagakerjaan, khususnya langkah yang diambil oleh Satgas Mitigasi PHK. Berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Di tengah tantangan ekonomi global keberlanjutan, dunia usaha dan perlindungan pekerja perlu berjalan beriringan. Mencegah gelombang PHK memerlukan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja agar kebijakan regulasi yang diambil mampu memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di masa depan.